dimanapun kita berada pada saat ini, saya terlalu yakin bahwa kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pedoman kita hari-hari ini adalah kebenaran firman Allah. Dan biarlah kebenaran firman Allah yang akan saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi kekuatan kita ketika kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Amos pasal ke-8 ayatnya ke-11 dan sampai 13. Judul perikopnya adalah lapar dan haus. Firman Allah, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Tema kita pada saat ini, bagaimana kita harus mempergunakan waktu ini untuk terus mencari Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Hari-hari ini, di mana kesempatan yang ada, kita pergunakan kesempatan ini untuk mencari Tuhan, untuk terus mengerti akan kehendak Tuhan. Malah bagaimana cara kita bisa mengerti kehendak Tuhan, yaitu terus kita datang dan membaca kebenaran firman Allah. Karena melalui firman Allah kita tahu hati Allah yang sesungguhnya. Kita melihat bagaimana background di dalam Amos ini. Amos ini adalah orang biasa, tetapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memperingatkan orang-orang Israel pada saat itu. Karena kenapa? Karena sering Israel ini seringkali melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang bodoh di mata Tuhan, terus menyakiti hati Tuhan. Kalau kita melihat bahwa begitu banyak mujizat-mujizat Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka, tetapi kenyataan-kenyataan yang di dalam Alkitab, yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa bangsa ini seringkali tidak setia kepada Allah. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di pasal keempat, di mana ada perikopnya di ayat keempat, di situ ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Jadi kita melihat bahwa seringkali mereka ibadah, seringkali mereka menyembah Tuhan, sesungguhnya bukan tertuju hati dan pikiran mereka kepada Allah, tetapi kepada hal-hal dunia ini. Sehingga Tuhan tahu hati mereka, bahwa mereka melakukan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka melakukan ibadah yang jahat di mata Allah. Di dalam pasal yang kelima, di mana di situ dikatakan bahwa di dalam pasal kelima ayat yang ke-6 dia berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita memang benar-benar mempergunakan kesempatan yang sungguh-sungguh ini mencari Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa kita mengalami satu kehidupan. Kehidupan di sini artinya ada perlindungan, ada damai sejahtera. Sehingga di dalam pasal yang kelima ayat 14 dia berkata di sana juga bahwa carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya apa? Supaya kamu hidup. Carilah yang baik. Bagaimana kita mencari hal yang baik? Artinya kita terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, kembali kita di dalam pokok kita pada saat ini di dalam Amos 8 ayatnya ke-11 sampai ke-13, di mana judul perikopnya adalah lapar dan haus. Jadi firman Allah dikatakan bahwa di sini bukan lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sudah kita membacakan firman Tuhan tadi bahwa mereka mengembara di sana sini, mereka mencari kebenaran firman Allah, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan hal ini. Nah, artinya bahwa ada saatnya kita tidak bisa menemukan kebenaran firman Allah. Ada saatnya kita tidak bisa lagi kembali lagi sama Tuhan. Sehingga di mana bangsa Israel ini mengalami satu penyesalan. Dan pada akhirnya mereka berkata bahwa mereka mencari kebenaran firman Allah. Mereka sedang haus, mereka sedang lapar akan firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan firman Tuhan itu. Bahkan di dalam ayat 12 berkata bahwa mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi apa? Tetapi tidak mendapatkannya.
Jadi di dalam kesempatan-kesempatan ini Bapak Ibu yang diberkati oleh sesungguhnya bahwa di dalam kesempatan ini kita pergunakanlah sebaik-baik mungkin untuk kita mendengar firman Allah, untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan, dan untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena firman Allah mengatakan tadi bahwa ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi diberikan kesempatan untuk mencari firman Tuhan. Karena apa? Karena memang sudah waktunya sudah habis. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya 55 ayat ke-6, di mana dikatakan di sana, Yesaya 55 ayat ke-6, dia berkata di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya bahwa carilah Tuhan. Ada saatnya Tuhan juga tidak ditemukan. Ada saatnya Tuhan lagi tidak berkenan kepada kita. Nah, sama halnya di dalam Amos tadi bahwa di mana pada saat Tuhan berikan satu kesempatan yang begitu banyak, tetapi mereka mempergunakan waktu-waktu ini bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk mendengar firman Tuhan, tetapi keinginan-keinginan kehidupan mereka. Tetapi di dalam Yesaya ini dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya selama masih Tuhan berikan kita kesempatan hari-hari ini, selama Tuhan masih mempunyai satu kesabaran untuk kita, nah itu sebabnya carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dan di dalam ayat selanjutnya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, dan berseru itu tidak bisa dipisahkan. Sama hal dengan berdoa tetapi tanpa tindakan itu sangat bahaya. Nah, sama halnya dengan bahwa carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita mencari Allah, maka kita harus berseru kepada Allah. Berseru itu artinya berdoa kepada Allah. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, senantiasa kita terus berseru kepada Tuhan. Kita berseru itu bukan hanya pada saat kita mengalami satu permasalahan, bukan pada saat kita diperhadapkan satu persoalan, tetapi di saat kita juga senang suka duka, kita tetap mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa di saat kita mencari Tuhan, di saat kita berdoa kepada Tuhan, maka hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, mengalami satu perubahan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga di saat ada masalah, di saat ada persoalan terjadi dalam hidup kita, kita mampu, kita bisa melewati itu. Karena kenapa? Karena kita mengutamakan Allah di dalam setiap kehidupan ini. Ada dua hal janji Allah bagi orang-orang yang terus berdoa, yang terus berseru kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya 12 dan 13-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Dan apabila kamu berseru dan untuk berdoa kepadaku, maka Tuhan mendengar. Janji Tuhan bagi orang-orang yang berseru, janji Tuhan bagi orang-orang yang mendengar, janji Tuhan bagi orang-orang yang berdoa. Yang pertama, Tuhan dengar setiap doa kita. Tuhan dengar setiap doa kita. Tuhan dengar setiap keluhan kita. Tuhan dengar apa yang menjadi pergumulan kita. Dan ketika Allah mendengar, artinya bukan hanya Allah mendengar, tetapi dia akan bertindak, dia akan terlibat, dia akan mengambil alih di dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap persoalan, sehingga setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti tolong. Yang terpenting bahwa kita harus berseru, yang terpenting kita harus berdoa kepada Allah. Poin yang kedua, janji Tuhan bagi orang-orang yang berdoa. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-14 dia berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa hari-hari ini.
Apakah keadaan kita sedang down? Karena melihat keadaan dan situasi ini, bukan kita semakin dekat dengan Allah, bukan semakin kita andalkan Tuhan, tetapi dengan keadaan ini kita sering khawatir, dengan keadaan ini kita sering mundur di dalam pelayanan, dengan keadaan ini kita sering berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar karena masalah yang sedang terjadi bersilih berganti, bermacam-macam yang kita alami. Tetapi firman Allah, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, janji yang kedua, Allah akan memulihkan kehidupan kita yang tidak bisa menjadi bisa. Mungkin engkau di dalam pendidikan dan apapun, di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan memulihkan kehidupan kita. Yang terpenting kita tetap berdoa, jangan sampai jemu-jemu. Ada satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ke-7, di mana di sana menceritakan seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, dan ada janda yang sedang datang kepadanya dengan satu tujuan janda ini untuk membela perkaranya. Tetapi karena janda ini tidak akan jemu-jemu, dia datang terus walaupun banyak penolakan, walaupun banyak pada saat itu hakim itu mengusir janda ini. Tetapi karena dia terus datang tanpa menyerah, tanpa putus asa, dia yakin bahwa hakim ini pasti membela perkaranya. Sehingga pada akhirnya hakim yang tidak takut akan Allah, dia berpikir seperti ini, bahwa daripada saya disusah-susahkan oleh janda ini, lebih baik saya membela perkaranya. Dan kita melihat di dalam pasal 18 ayat ke-7 bahwa adakah Allah membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu, adakah ia menunda-nunda waktu? Tidak akan mungkin. Ini satu contoh bahwa kalau kita datang terus kepada Tuhan, kalau kita terus tidak ada kata menyerah, tidak pernah kecewa walaupun doa-doa yang sedang kita naikkan belum ada jawaban, tetapi itu sebagian dari proses, dan itu sebabnya kita terus berdoa kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita. Doa orang benar itu, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya melalui kebenaran firman Allah ini. Kiranya senantiasa kita hari-hari ini benar-benar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Pada akhir zaman ini kita harus meninggalkan doa syafaat yang seremonial, doa yang hanya formalitas, doa yang hanya sebagai pelengkap, doa yang hanya sebagai keharusan atau kewajiban, doa yang hanya secara rutinitas, dan doa yang asal saja dipanjatkan. Kita harus tinggalkan doa-doa seperti itu. Tetapi kita memang terus berarah, kita perbaiki doa kita, supaya doa kita memang benar-benar dari hati kita yang paling dalam, sehingga doa kita benar-benar didengar Tuhan, dan Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sampai di sini kebenaran firman Allah. Biar kebenaran firman Allah ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati.